Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, di pelajaran kali ini kita akan melanjutkan soal sholat sunnah rawatib. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Amin. Nah, lanjut. Sebelumnya kita telah membahas dari halaman pengertian sholat sunnah rawatib, waktu bilangan sholat rawatib, dan macam-macam sholat sunnah rawatib. Dan kali ini, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Sekarang kalian boleh lihat di buku paket kalian, contoh lafaz niat sholat sunnah rawatib. Lafaz niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat subuh. Usolli sunnatan subhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Dan itu adalah contoh niat sholat sunnah qobliyatal subhi 2 rakaat. Dan lanjut, setelah kalian membaca niat, kalian akan dilanjutkan iftitah. Setelah sholat iftitah al-fatihah dan terus dengan seperti tata cara sholat sebelumnya. Oke, lanjut kita ke materi selanjutnya, keutamaan sholat sunnah rawatib. Setelah kita mengetahui pengertian tata cara dan apa saja, nah kita lanjut ke keutamaan sholat sunnah rawatib. Segala sesuatu yang ditetapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW membawa kepada sesuatu kelebihan dan keutamaan, baik itu keutamaan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Nah, untuk itu Rasulullah SAW bersabda, "Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi sholat sunnah 2 rakaat itu lebih baik dari apa? Dunia dan isinya. Nah, lanjut. Barang siapa yang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, niscaya Allah mengharamkan dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, di atas ada beberapa keutamaan sholat rawatib. Di antaranya, 1, dijamin oleh Allah akan terhindar dari api neraka. 2, akan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, akan dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Jadi di surga itu Allah menyediakan rumah bagi orang-orang yang mengerjakan sholat sunnah rawatib. Nah, jadi kalau kalian ingin dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering-seringlah kalian mengerjakan sholat sunnah rawatib. Lanjut. Yang keempat, menjadi amal tambahan untuk menyempurnakan sholat fardu. Jadi ketika kalian sholatnya itu kurang khusyuk, atau ada yang bacaan kalian yang salah, dan itu disempurnakan oleh sholat sunnah rawatib. Lanjut. Yang kelima, mempermudah terkabulnya doa. Setelah kita melakukan sholat fardu, dan ada juga sholat yang dianjurkan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Mengapa seperti itu? Karena sholat sunnah rawatib juga dapat mempermudah kita untuk terkabulnya doa. Lanjut. Yang keenam, menguatkan rasa syukur hambanya kepada sang pencipta. Berarti secara garis besarnya, kita itu melaksanakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketujuh, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, seperti hadis yang tadi Bapak sebutkan di awal, barang siapa yang mengerjakan sholat di fajar, maka dia akan disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ke materi selanjutnya, ketentuan cara sholat sunnah rawatib. Ada berapa sih Pak sholat sunnah rawatib itu? Tata caranya sholat sunnah rawatib. Nah, kalian bisa buka di buku halaman 10 kalau tidak salah ini. Kalau tidak berbeda ya nak. Ketentuan cara sholat sunnah rawatib itu ada 9. Yang satu diawali dengan niat. Kedua, bacaan dalam sholat tidak dinyaringkan. Ketiga, dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Jadi lebih dianjurkan untuk sholat sunnah rawatib itu tidak berjamaah, munfaridan sendiri. 4, dianjurkan untuk berpindah tempat dari tempat sebelumnya melakukan sholat fardu. Jadi ketika kalian melaksanakan sholat fardu di satu tempat, di sini di nomor 4 dianjurkan bagi kalian untuk berpindah tempat, mau itu satu tempat atau satu langkah, yang penting kalian berpindah, itu dianjurkannya. Lanjut yang kelima, sholat sunnah rawatib dilakukan 2 rakaat dengan 1 salam. Jadi maksudnya di sini sholat sunnah rawatib itu 2 rakaat dan 1 salam. Seperti sholat sunnah subuh. Nah, subuh 2 rakaat dan langsung diakhiri dengan salam. Lanjut. 6, tidak didahului azan dan iqomah. Nah, lanjut lagi, sebaiknya antara sholat sunnah dan sholat fardu diselingi dengan zikir. Jadi ketika kalian selesai mengerjakan sholat fardu, alangkah lebih baiknya kalian diselingi zikir terlebih dahulu. Jadinya ada jeda dan itu juga space untuk kita beristirahat. Lanjut. 8, dianjurkan untuk memendekkan bacaan surat dan salat sunnah rawatib. Dianjurkan untuk memendekkan bacaan surat dalam salat sunnah rawatib. Jadi dianjurkan memendekkan di sini tuh lebih dipelankan suaranya. Lanjut. 9, makruh hukumnya jika melaksanakan sholat sunnah rawatib berkumandang suara iqomah atau sholat fardu akan segera dimulai. Jadi makruh. Makruh, apa itu makruh? Makruh itu yang dibenci oleh Allah. Jadi ketika suara iqomah sudah berkumandang atau sholat fardu akan segera dimulai, itu dimakruhkan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan untuk pelajaran kali ini. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatannya, tetap pakai masker kemana-mana, patuhi protokol yang ada. Mungkin sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.